Mereka lewat di laut kita, kita tarifin gitu. Saya kira ini bertentangan dengan aturan dalam hukum internasional khususnya UNCLOS. Berarti kita nggak bisa dapat apa-apa dong. Oke teman-teman semua, saya sedang bersama Kang Gusman nih, sahabat saya dari Unpad yang memang menekuni banget hukum laut lah secara umum ya Kang ya. Iya. Terus terang ini sebenarnya obrolan ini sih di-triggernya itu memang oleh isu yang belakangan beredar tuh, agak kenceng tuh. Gimana kalau agar kita bisa memanfaatkan ramainya kapal-kapal yang lewat di Selat Malaka kan gitu kira-kira ya. Jadi atau dalam bahasa sederhana itu kenapa kita nggak suruh aja mereka bayar gitu kan, bayangkan ribuan kapal lewat, suruh bayar ke kita, itu mesti keuntungan finansialnya tinggi sekali gitu. Terus terang aja Kang, ini sebenarnya ide yang make sense gitu kalau kita dengerin gitu kan ya. Make sense banget ide ini, iya juga ya, mereka lewat di laut kita, kita tarifin gitu, sebenarnya jadi bisa dibilang masuk akal lah gitu kan. Ya, sepertinya sekilas memang make sense. Tapi mungkin kita perlu memperhatikan juga bahwa di luar ide itu kita juga punya aturan ya, berdasarkan hukum internasional. Ada konvensi hukum laut internasional yang saya kira kita semua sudah tahu secara luas, disepakati di tahun 1982 dan ini adalah salah satu, kalau dalam perspektif hukum internasional, ini adalah salah satu konvensi yang istilahnya paling menarik ya. Dia memakan waktu tidak sedikit, perlu 9 tahun untuk memperjuangkannya. Pasal-pasalnya ada sekitar 300-an ya, babnya ada 15-an dan kemudian dia mengatur sangat komprehensif dan termasuk memang di dalamnya itu diatur terkait dengan kedaulatan negara di wilayah laut pada umumnya seperti itu. Nah, ada bagian yang dalam konvensi itu yang memang secara khusus mengatur tentang selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Dan ini sangat sesuai dengan konteks Selat Malaka atau Selat Malaka dan Singapura ya, biasanya mereka dibahas secara satu gitu ya. Intinya tapi begini, sebelum konvensi itu mulai dirundingkan, awalnya kan di tahun 1970-an ya, sebelumnya itu kan sudah pernah ada konvensi-konvensi lain atau perjanjian hukum laut internasional lainnya yang dimulai dari tahun 58 dan bahkan draft-draft atau kodifikasi dari hukum laut internasional itu sudah disusun dari sejak tahun 1930. Dan bahkan mau mundur lagi sebelum itu, kita sudah banyak sebenarnya bicara tentang praktek-praktek negara terkait dengan pelayaran atau pemanfaatan wilayah laut lainnya. Dan yang menarik adalah salah satu pilar yang melandasi hukum laut internasional itu adalah freedom of the seas, kebebasan berlayar, kebebasan menangkap ikan, kebebasan memanfaatkan wilayah laut dan lain sebagainya. Dan kemudian di sisi lain seperti biasa kan yang namanya teori itu biasanya selalu ada counter argumentnya gitu. Ada pendapat juga yang menyatakan bahwa nggak semuanya freedom kok gitu ya. Negara-negara boleh juga kok mengklaim wilayah laut gitu ya. Boleh menerapkan kedaulatan di wilayah laut yang kemudian kita kenal dengan istilah mare clausum atau clauses lah kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang kita temukan selama perundingan konvensi hukum laut yang kemudian sekarang menghasilkan konvensi hukum laut 1982 itu adalah the battle between those two concepts gitu ya. Freedom of the seas, clauses ya, mare liberum, mare clausum ketemu, terus ya udah kita cari jalan tengah, so everyone happy. Jadi betul bahwa sebagian wilayah perairan yang kita miliki sekarang itu memang masuk ke dalam misalnya kedaulatan atau hak berdaulat kita. Tapi kita juga harus pahami bahwa di luar itu ada wilayah laut lepas dan konsep freedom itu masih berlaku di sana. Nah ini menarik pada saat membahas si konsep selat gitu ya, karena dua konsep ini ketemu, jadi ya akhirnya kompromi tadi kan, bahwa ada memang hak-hak negara tepi ya disebutnya yang bisa diakomodasi di dalam konvensi hukum laut 1982, tapi ya ada juga kepentingan negara-negara yang sudah sejak lama gitu ya berlayar di wilayah perairan tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau tadi ya menerapkan semacam konsep
lewat berbayar gitu ya, saya Ya. kira ini tidak diatur secara Oke. spesifik di dalam Mhm. UNCLOS. Karena Iya, itu iya. tadi kan ada namanya hak lintas. Jadi Oh, hak I lintas see. itu kan adalah tadi kan turunan dari freedom of navigation itu. Mhm, mhm, mhm. Hak lintas yang kalau di Selat Malaka Singapura itu kita kenal dengan hak lintas transit karena Mhm, mhm. selat ini menghubungkan antara wilayah ZTE atau Laut Lepas Satu Ya, dengan wilayah ZTE atau laut lepas lainnya. ya, ya. Jadi ada memang kepentingan negara-negara yang berbatasan dan tepi diatur dalam Mhm, Konvensi Hukum Laut 82, mhm. tetapi tidak sampai ke tadi ya memungut bayaran Oke. dan lain sebagainya Mhm, karena mhm. ya ada hak lintas negara lain di situ. Oke. Gitu Iya, Mas iya. kurang lebih. Menarik, menarik nih Kang Gusman. Kalau Mhm, saya sih melihatnya ya, teman-teman yang berpendapat seperti itu, mhm. eee, tanpa mengatakan mereka salah atau benar gitu ya, tapi Ya, menurut saya dasar pemikirannya adalah, dasar pemikiran bahwa itu betul-betul wilayah kita, yang tidak bisa diganggu-gugat gitu. Jadi mereka berangkatnya dari, pemahaman atau asumsi seperti itu kan gitu kan. Jadi artinya laut itu ya seperti daratan yang punya kita, udah kamu nggak usah macam-macam gitu, itu daerah saya gitu kan. Nah yang dari Kang Gusman tadi paparkan, saya jadi pahamnya tuh begini, eee, dari dulu banget gitu, sebelum kita ada bahkan konsepnya tentang laut itu beda dengan daratan. Ada konsep dulu memang benar-benar lahir konsep laut itu bebas gitu kan. Arti bebas punya siapa saja. Ada yang mengatakan dan itu kan berlangsung lama juga tuh kan, Hugo Grotius ya kalau mhm, saya mhm. salah benar mengucapkannya. Lalu datang, Sheldon itu yang orang UK kan gitu kira-kira tuh. Yang kemudian Ya, muncullah 2 prinsip itu, eee, satunya bebas, satunya dikuasain kan gitu. Nah artinya sekarang begini kalau saya tadi simpulkan dari tadi, Selat Malaka itu gitu kan, itu kan berarti mengawinkan 2 konsep itu juga atau laut manapun sih sebenarnya mengawinkan 2 konsep itu kan. Satu unsur ya, kebebasannya tetap harus harus dipertahankan gitu kan, masuk kebebasan itu artinya ya orang lewat situ kan gitu, orang menggunakannya untuk perdagangan segala macam, itu konsep bebas menggunakan tadi. Tapi konsepnya dikuasai juga juga diadopsi, dalam hal ini kedaulatannya milik negara tepi gitu kan ya. Tapi bukan ya, berarti kemudian bisa diblok dan tidak boleh lewat kan gitu, karena memang 2 konsep itu ada gitu. Betul gitu ya kira-kira ya Kang Gusman ya? ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan lagi, Mhm, disebutnya itu Battle of the Books ya antara Marley Berum dan Mark Lausum atau iya, laut bebas dan laut tertutup itu mhm. memang tidak hanya berdampak pada selat ya, Iya, iya, tapi iya, betul. juga berdampak pada hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Mhm, Nah, mhm, tadi yang mhm. Mas tadi sebutkan semacam perkawinan itu juga kita lihat dalam konsep ZTE, Iya, konsep iya. landas kontinen gitu kan. Mmm. Wilayahnya bukan wilayah di bawah kedaulatan kita atau punya Iya, iya, kita, betul, tapi betul. kita punya hak berdaulat untuk Mhm, memanfaatkan iya. sumber daya alamnya. Jadi ini juga sih sebetulnya Iya. aspek yang membuat saya tertarik ya mendalami Mhm. hukum laut internasional karena kadang-kadang beberapa aturannya itu justru revolusioner, bisa dibilang Mmm, seperti itu. mhm, mhm, mhm. Yang dulu kita melihat udah laut itu 2 gitu ya, satu yang bisa dikuasai, Iya, 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 itu iya. yang masuk sebagai kedaulatan Jawaban, dan mhm. kita melindunginya dengan segenap istilahnya tumpah darah dan lain sebagainya Mhm, gitu ya. mhm. Kemudian yang di sana laut lepas, udah itu punya orang lain, semua boleh manfaatkan, boleh. Jadi Iya, tapi dengan adanya hukum laut internasional kita kenal saat ini, itu ada semacam layer yang masuk di antara keduanya gitu, yang nah, tadi mengawinkan atau mengkompromikan. Kalau iya, untuk selat, yang kelihatan dengan perkawinan itu adalah hak iya, lintasnya gitu ya. iya, betul, Oke, betul. negara lain silahkan, bisa lewat gitu ya, Paham. tapi harus, cepet ya dan sesegera Iya, mungkin iya, gitu ya. iya, iya, Hanya iya. untuk melintas saja ya, kamu nggak boleh, warawiri dan lain sebagainya. Iya, betul. Tidak boleh Kemudian stop dulu ZTE atau iseng-iseng iya, ngapa-ngapain gitu kan. ZTE seperti itu misalnya, Iya, silahkan berlayar boleh di situ, tapi heeh. awas ya kalau misalnya kamu nangkep ikan, kamu harus minta izin ke saya gitu. Iya, iya. Freedom-nya ada, tapi di Ah, sisi lain, ada negara batasan. pantai juga bisa, tetap gitu ya Mmm, melaksanakan haknya yang memang dijamin berdasarkan hukum internasional. iya, Ya intinya sih sebenarnya itu, dasarnya iya, adalah selama kita memang bisa mengklaim, hak-hak kita, yang mhm, diatur berdasarkan, hukum internasional dalam hal ini konvensi hukum laut,
kita bebas untuk menggunakan hak tersebut. Tapi kembali lagi tadi ke ide untuk menetapkan semacam toll fee gitu ya untuk lewat perairan seperti Selat Malaka. Nah, saya kira ini ada kemungkinan besar akan bertentangan dengan aturan dalam hukum internasional khususnya UNCLOS. Berarti kita nggak bisa dapat apa-apa dong. Kalau orang bilang gitu gimana? Maksudnya kita kena repotnya aja nih gitu. Atau gimana kita memanfaatkan itu untuk kepentingan? Jadi kalau misalnya ini saya coba kaitkan dengan salah satu pasal di UNCLOS itu pasal 26 ya. Itu terkait dengan jadi yang namanya hak lintas itu kan berlaku di beberapa wilayah perairan tertentu. Ada yang di selat ya, seperti Selat Malaka Singapura, ada yang di perairan kepulauan, ada yang di laut teritorial. Nah, di bab yang mengatur tentang laut teritorial itu ada pasal 26 yang terkait dengan boleh nggak negara pantai itu men-charge ya atau menerapkan biaya terhadap foreign ships yang dia lagi menikmati hak lintas damai di laut teritorialnya. Jadi intinya sih sebetulnya pada dasarnya itu tidak diperkenankan kecuali negara pantai itu melakukan namanya itu specific service. Misalnya kapalnya itu diderek gitu ya, atau kapal itu harus ada pilotage karena dia harus melewati daerah-daerah tertentu yang di situ dia perlu dipandu gitu. Jadi ada beberapa bagian dalam UNCLOS yang memang memberikan hak pada negara pantai khususnya di laut teritorial gitu ya pada saat lagi lintas damai. Terus negara pantainya memberikan semacam specific service. Nah, itu boleh saja gitu, tidak masalah. Tapi kan berarti kata kuncinya adalah specific service. Jadi harus ada memang pelayanan yang kita berikan terhadap kapal tersebut dan ini sangat make sense gitu ya. Ya service masa nggak dibayar gitu. Apalagi kalau kapal gitu ya pasti butuh resource yang tidak sedikit gitu. Nah, tapi itu lintasnya sendiri nggak boleh diganggu gitu. Lintasnya sendiri nggak boleh diganggu kecuali memang selintasan itu menimbulkan keresahan atau hal-hal yang melanggar hukum negara pantai gitu. Nah, jadi di Selat Malaka ini memang tidak ada pengaturan secara khusus seperti apa yang ada di laut teritorial seperti itu ya tentang charges dan lain sebagainya. Tapi kita punya yang namanya cooperative mechanism. Dan ini dasarnya salah satunya adalah pasal 43 UNCLOS bahwa negara-negara yang berbatasan dengan tepi selat itu bisa bekerja sama dengan negara pengguna dalam yaitulah menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Kemudian kita juga mungkin perlu memahami juga ya bahwa pelayaran itu kan sangat rentan terhadap kecelakaan, kemudian juga bahaya polusi terhadap lingkungan laut. Jadi lingkungan lautnya juga silakan dikerjasamakan. Dan ini yang sudah kita punya di Selat Malaka dan Singapura. Kita punya cooperative mechanism dengan tidak hanya dengan negara tepi selat, tapi juga dengan negara-negara lain yang kita namakan secara general dengan user states. Dan itu kalau menurut saya itu adalah salah satu benefit yang sudah kita peroleh gitu. Jadi benefit itu kan kadang-kadang nggak selalu harus memang secara fisik kita dapat income gitu. Iya, tidak harus financial juga. Kondisi Selat Malaka Singapura yang kondusif karena kita mampu bekerja sama dengan negara-negara lain. Saya kira itu juga adalah benefit yang kita perlu apresiasi gitu. Nah, kalau misalnya memang ada pemikiran untuk menjatuhkan charge gitu ya untuk kapal-kapal yang lewat, saya ingat saya pernah diundang ke salah satu forum diskusi di Medan pada saat itu. Jadi apa yang bisa kita kalau mau ya misalnya benefit yang lebih konkret ya kita mungkin bisa semakin meningkatkan kapasitas pelabuhan kita yang berada di titik-titik strategis Selat Malaka Singapura gitu. Nah, kita kasih servis sama kapal-kapal yang ada di situ gitu kan. Kita berdayakan, kita injek apapun lah, kita invest di pelabuhan di Sabang, di Belawan misalnya, atau kalau misalnya untuk kapal-kapal yang datangnya dari Laut Cina Selatan di Natuna misalnya, kenapa tidak gitu ya. Dan ini yang selama ini Singapura lakukan kan. Singapura taking the benefit karena dia sendiri memberikan servis gitu kan. Dan servisnya kan luar biasa gitu kan, Port Authority Singapura gitu.
gitu. Iya, Kapal-kapal iya. semua akan berlabuh di situ untuk logistik, untuk refueling dan lain Iya, iya, sebagainya. iya. Jadi bukan lintasan yang di-charge, Good, tapi semuanya very good. service oriented dan Hmm, itu akan diterima karena apa istilahnya itu tidak melanggar ketentuan dalam oke. hukum internasional. Very good, Kang. Ini kan seperti gini kalau saya pakai logika sederhana itu kan. Kalau depan rumah kita ada jalan tol gitu kan. Hmm. Kita walaupun gimana-gimananya kan nggak bisa ngecas itu orang kalau kita rumahnya sekitar situ kan. Hmm. Tapi kalau kita kreatif nih, bikin apa istilahnya itu rest area, ya kan kira-kira gitu kan. Di dekat situ dan yang kita offer bagus banget, tempat istirahatnya bagus, makanannya enak, segala macam gitu kan. Ya, Dia kan ya. disuruh akan mampir, kita kayak gitu ya Kang ya. Ya, Tapi kita bisa dianalogikan dengan konsep rest area di tol lah, kurang lebih ya seperti gitu itu. misalnya gitu. Artinya begini, terima kasih Kang Gusman. Harus clear banget bahwa kita nggak bisa ngecas mereka karena lewat. Itu udah clear ya. Ya, Tapi bahwa nanti kita bisa ngecas mereka karena spesifik service yang kita offer, ya, itu juga dibolehkan gitu ya. Nah, berarti kan yes, ruang kreativitasnya ada pada itu sekarang. Kreatif betul, spesifik service apa yang bisa kita offer ke dia kan. Kalau saya sih betul. ngebayangin tuh Kang, itu kan saat malah panjang banget tuh. Katakan nih si kapal-kapal udah tahu nih, nanti pelabuhan situ tuh keren banget deh. Enak banget makanannya atau kira-kira gitu kan. Ya, Ntar gue kalau ke sana mampir situ aja deh, nggak usah mampir di sana. Katakan misalnya ini kalau kita ngomong guyon-guyonnya, nggak usah mampir ya, Singapura deh, ntar kita mampirnya di Belawan aja. ya, Mungkin itu terjadi kan gitu kan ya. ya. Oke, oke. Jadi Di memang Sabang bisa atau Belawan, apalagi itu kan yang sebelum choke point ya, iya itu kan betul. Ya, lebih wilayah lebar gitu kan, lebih CTE kan, relax. yang lebih luas, kapal-kapal pasti perlu persiapan yang lebih matang gitu ya sebelum dia. Ya kalau dia mau apa stop lagi di Singapura silakan, tapi kan sebelumnya dia pasti lewat the northern tip of Sumatra gitu. Nah, kenapa kita Iya, nggak kelola di wilayah itu. itu saja? Gitu. Jadi to make it attractive intinya gitu kan, bukan bukan dengan memaksa dia. Ya oke, oke. Ini sebenarnya sih common sense juga nih kan sebenarnya kan. Orang tuh kan kalau kayak misalkan katakan gini nih, di desa kita ada tempat wisata yang bagus kan. Katakan misalnya ada sawah yang bagus itu. Kita kan kadang-kadang tidak elok tuh kalau kalau ngecas turis hanya gara-gara dia pengen lihat sawah kan. Ya, Tapi kalau kita di situ bikinin warung, ya, bikinin penginapan yang nyaman segala macam, itu baru boleh kita cas. Kan kira-kira begitulah mungkin ya ya, dalam ya, kurang lebih seperti itu. kenapa kita nggak ubah aja unclosed-nya gitu?